Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami berjalan dalam terang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Yesi Mamentu. Silahkan, Saudari Yesi. Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Juli 2021 dengan judul Berjalan dalam Terang Membawa Keteguhan Hati. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang berarti mengambil keputusan, melatih pikiran, mengerahkan kuasa kemauan dalam suatu usaha yang tekun untuk menyatakan Kristus dalam kemanisan tabiat. Itu berarti menjauhkan segala kemurungan. Engkau tidak boleh merasa puas hanya dengan mengatakan, "Aku adalah anak Allah." Adakah engkau memandang Yesus dan oleh memandang menjadi berubah ke dalam rupanya? Berjalan dalam terang berarti kemajuan dan perkembangan dalam pencapaian rohani. Rasul Paulus menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku melupakan apa yang telah di belakangku, selalu memandang kepada teladan itu. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berjalan dalam terang berarti hidup tidak bercela, berjalan hidup menurut kehendak Tuhan, hidup oleh iman, hidup oleh roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, berjalan dalam hidup yang baru. Itu berarti menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Alangkah mengerikan menggelapkan jalan orang lain oleh membawa bayang-bayang dan kegelapan atas diri kita. Biarlah masing-masing orang menjaga dirinya. Janganlah membebankan pada orang lain cacat tabiatmu. Bicarakanlah hal terang, berjalanlah di dalam terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kumpulkanlah kepada jiwamu keteguhan hati yang dapat datang hanya dari terang dunia ini. Apabila terang surga bercahaya atas manusia, wajahnya akan menyatakan sukacita Tuhan. Tidak hadirnya Kristus di dalam jiwa membuat orang sedih dan berpikiran ragu-ragu. Kurangnya kehadiran Kristus membuat muka sedih dan hidup pun penuh dengan keluhan. Bersukacita, itulah justru nada utama sabda Allah bagi semua orang yang menerima Dia. Kenapa? Karena pada mereka ada terang kehidupan. Terang membawa kegirangan dan sukacita, maka sukacita itu pun dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Membaca dan mendengarkan pekabaran renungan pagi hari ini sudah jelas yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah terang itu. Apa buktinya? Renungan hari ini dikutip dari surat nomor 98 tahun 1902. Mari kita baca paragraf 21 yang berkata, musafir Kristen tidak dibiarkan berjalan dalam kegelapan.
Yesus memimpin jalan. Mereka yang mengikuti Dia berjalan di bawah sinar matahari hadirat-Nya. Jelas bahwa terang itu adalah Yesus, dan berjalan dalam terang artinya berjalan di dalam Yesus, sebab Yesus sendiri berjalan dalam terang itu. Perhatikan, bila kita mengikuti Kristus, maka kita berjalan di bawah sinar matahari hadirat-Nya. Kita sudah pelajari bahwa sinar matahari hadirat Yesus adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Lihat pelajaran renungan pagi kemarin, tanggal 11 Juli 2021. Kemudian dikatakan dalam artikel yang sama dan masih dalam paragraf yang sama, yang berbunyi, Dia berjalan di dalam terang sebagaimana Kristus ada di dalam terang. Terus-menerus menerima terang kehadiran Kristus. Dia memantulkan terang ini kepada orang lain dalam kata-kata dorongan dan tindakan penyangkalan diri. Inilah pentingnya berjalan di dalam terang yang adalah Yesus. Kita akan terus-menerus terima terang kehadiran Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri. Maka kita akan memantulkan terang atau Roh-Nya Yesus yang adalah karakternya kepada orang lain. Itulah sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa hidup dalam terang itu sama dengan hidup tidak bercela, sebab memang hidup Yesus tidak bercela, dan dengan menerima terang-Nya, kita menerima hidupnya yang tidak bercela. Kemudian dikatakan, kita akan hidup menurut kehendak Tuhan, sebab memang demikianlah hidup Yesus yang selalu menurut kepada kehendak Tuhan. Lalu kita akan hidup oleh iman, karena memang oleh imanlah Yesus tinggal dalam hati kita. Selanjutnya, dengan berjalan dalam terang, kita akan hidup oleh Roh. Benar, sebab Yesus adalah Roh yang menghidupkan. Dan berikutnya kita akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, sebab memang Yesuslah kebenaran dan Yesuslah wujud kasih Allah itu. Inilah pentingnya kita berjalan di dalam terang, yang adalah berjalan di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya, Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 141, paragraf 3, yang berbunyi, Kristus adalah terang dunia. Mereka yang mengikuti Dia tidak hidup dalam kegelapan, tetapi memiliki terang kehidupan. Yesus adalah terang dunia, dan terang itu adalah hidup manusia. Tetapi apakah Yesus satu-satunya terang? Kita baca dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 39, paragraf 2, yang menjelaskan, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang nyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Perhatikan, 1. Tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia. Dan yang ketiga, menerima hidupnya Yesus kita menjadi terang, yaitu menerima hidupnya dalam jiwa kita. Karenanya jelas bahwa Yesuslah satu-satunya terang yang perlu kita miliki. Dan kembali Roh Nubuat menyatakan terang tersebut adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Suratnya nomor 11 tahun 1892 paragraf 17 menjelaskan, seandainya mereka dipersatukan dengan Kristus, seandainya mereka memiliki Roh Kristus, mereka akan memiliki pikiran Kristus dan akan berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya. Tetapi sinar matahari dari kehadirannya tidak bersama mereka. Bisa lihat hubungan roh yang dari Yesus, yaitu Roh-Nya sendiri, dengan terang yang dalam hidup kita. Kita bisa bersinar hanya karena Kristus tinggal dalam hidup kita, oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila Kristus tinggal dalam kita, maka terangnya akan bersinar melalui kehidupan kita. Karenanya, From Eternity Past, halaman 80, paragraf 4, menyatakan, sementara Kristus tinggal di dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya,
itu akan tumbuh lebih terang ketika kabut keegoisan dan dosa yang menyelimuti jiwa dihilangkan oleh matahari kebenaran. Tidak hanya terang matahari itu masuk menyinari ruang hati dan pikiran kita, tapi matahari itu sendiri tinggal dalam hati kita. Terangnya menjadi terang hidup kita. Hidupnya menggantikan hidup kita. Kita berjalan dalam hidup baru. Itulah yang Paulus saksikan. Bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Karenanya Roh Nubuat menuliskan dalam suratnya nomor 91 tahun 1900 paragraf 4 yang berkata, kami mau Roh Kristus, kami mau menjadi serupa dengan gambarnya dan menyatakan karakternya. Kami perlu dipersatukan dengan Kristus hari demi hari. Kalau tidak, musuh akan mencuri keuntungan atas kita sebelum kita menyadari ia mendekat. Kalau mau berjalan dalam terang, kita harus minta Roh Kristus tinggal dalam hati kita hari demi hari. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam In Heavenly Places halaman 62 paragraf 2 yang menjelaskan, jangan berpikir bahwa ketika engkau berjalan bersama Yesus, engkau harus berjalan di bawah bayang-bayang. Orang-orang yang paling bahagia di dunia adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan yang dengan senang hati melakukan perintahnya. Dari kehidupan orang-orang yang mengikutinya, kegelisahan dan ketidakpuasan dibuang. Mereka mungkin menghadapi cobaan dan kesulitan, tapi hidup mereka penuh dengan sukacita karena Kristus berjalan di samping mereka dan kehadirannya membuat jalan itu cerah. Bagaimana Kristus berjalan di samping kita? Dengan cara tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Sebab dengan Dia berkuasa dalam hidup kita, maka Yesus yang pimpin kita, bimbing kita, tuntun kita, layaknya di samping kita. Dan bila Yesus dalam hati kita, maka renungan hari ini menjadi putra dan putri Allah halaman 207 paragraf 3 menyatakan, terang membawa kegirangan dan sukacita, maka sukacita itu pun dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat. Inilah makna berjalan dalam terang. Kehidupan kita diubahkan, karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Marilah kita setiap hari berdoa dan meminta Roh Kristus yang adalah terang, agar hidup kita diubahkan dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang baik bagi kami mengenai berjalan dalam terang, yaitu berjalan dalam Yesus. Sebab Yesuslah terang itu dan Dialah matahari kebenaran. Karenanya sinarnya perlu kami terima dalam hati ini, yang adalah Roh-Nya. Roh Kristuslah itu terang, dan bila mana kami memilikinya dalam hati, maka terang itu bersinar dalam hidup kami melalui perubahan kehidupan kami. Karakter kami serupa dengan karakter Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.